dan matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Yang pertama yaitu mengenai translasi. Kemudian kedua tentang refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat itu dilatasi. Ya baiklah, sekarang kita bahas yang pertama yaitu tentang translasi atau pergeseran. Perhatikan gambar ini, ya. Titik A ini kita geser menjadi titik A aksen. Ya, di mana ini X, Y, di sini X aksen, Y aksen. Ya, hal ini sama jika titik A ini kita geser ke kanan sejauh A, kemudian digeser ke atas sejauh B. Nah, dari gambar dapat dilihat bahwa X aksen itu sama dengan X ini X ya, ditambah A. Kalau Y aksen, ini Y ditambah dengan B. Ya, ini pengertian dari translasi. Secara matrik dapat dituliskan sebagai berikut. X aksen Y aksen itu XY dari titiknya ini ditambah perpindahannya atau translasinya. Ya, yang pertama, tentukan bayangan titik B 6,-3 jika ditranslasi oleh T min 2,5. Berarti di sini A-nya min 2, B-nya 5. Nah, X aksen itu berarti 6 ditambah ini yang atas ya, yang A. Kemudian Y sama dengan 4, kita hitung. Kemudian Y aksen itu min 3 itu dari ini, ditambah, jadi rumusnya ditambah dengan ini yang B. Ini hasilnya 2. Nah, sehingga bayangannya itu B aksen 4,2. Contoh kedua, tentukan bayangan segitiga ABC dengan A 2,3, B 8,6, dan C 5,9 ditranslasikan oleh T 2-3. Penyelesaiannya, titik A dulu kita tentukan. Ya, X aksennya berarti dari ini 2 ditambah 2, hasilnya 4. Y aksennya 3 ditambah negatif 3, ini hasilnya 0. Kemudian yang titik B, X aksen, B-nya ini 8, ya, ditambah 2, tetap ini, hasilnya 10. Y aksen diambil dari 6, ya, ditambah min 3. Jadi ini sama ya polanya, 2 min 3. Hasilnya 3. Titik C, kita ambil dari C. X aksennya berarti 5 ditambah 2. Hasilnya 7. Y aksen 9 ditambah min 3. Hasilnya 6. Jadi untuk A aksen itu 4,0 hari ini. Kemudian B aksen 10,3, C aksen 7,6. Contoh ketiga. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 5-3X. Di sini bukan titik, tapi merupakan persamaan oleh translasi T2-4. Nah, langkahnya pertama kita tentukan dulu untuk X aksen dan Y aksen. Ya, kita ambil XY. Ya, kita ubah dulu. Nah, X aksen itu menurut rumus translasi itu kan X ditambah translasinya ini 2. Ini kita ubah menjadi X sama dengan. Ya, berarti ini seolah-olah ini dipindah ke sana jadi X aksen min 2. Kemudian Y berarti Y min 4, Y aksennya sama dengan Y min 4 diubah menjadi Y sama dengan. Ya, berarti ini dipindah ke sana, jadi Y aksen plus 4. Setelah itu, X dan Y ini kita gunakan untuk mengganti Y dan X di sini. Dari Y sama dengan 5-3X, Y-nya kita ganti Y aksen plus 4, X-nya kita ganti X aksen min 2. Ini Y, jadi Y-nya diganti Y aksen plus 4, ya. 5-3, X-nya diganti X aksen min 2. Kita hitung, ya. Ini min 3X aksen dikalikan
min kali min jadi plus di sini. Dan kita gabung jadi Y aksen. Ini kan 4. Ya, di sini 5 plus 6 itu 11. 11 dikurangi 4 hasilnya 7. Nah, jadi persamaan bayangannya adalah Y sama dengan min 3X plus 7. Di sini tidak perlu pakai Y aksen ya. Ini tadi kan hanya untuk membedakan antara X dan Y aksen. Tapi kalau sudah jawaban terakhir tidak perlu pakai aksen. Berikutnya kita bahas tentang refleksi atau pencerminan. Yang pertama dari refleksi itu pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kalau ada gambar seperti ini, kemudian A ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Ya, bayangannya di sini adalah A aksen itu X aksen, Y aksen. Ya, kalau ditarik garis, di A aksen ini akan memotong di titik T. Ya, memotong di titik T. Ya, di mana AT, itu AT panjang ini akan sama dengan panjang TA aksen. Panjangnya ini. Dari gambar dapat dilihat bahwa X aksen itu kan sama pada satu garis. Ya, berarti X-nya sama atau tetap. Kalau Y-nya, kalau di sini ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Berarti Y aksen sama dengan min Y. Berlawanan tanda. Secara matrik dapat dituliskan seperti ini. Ya, 1, 0, 0, min 1 dikalikan AB. Di mana AB itu ini, XY ini ya sebenarnya. Ya, AB atau XY sama. Lalu di mana bahwa matrik ini disebut dengan matrik pencerminan terhadap sumbu X. Contohnya, tentukan bayangan titik P 5,-2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, tadi kan kalau X-nya kan tetap, berarti X aksen tetap 5. Kemudian Y-nya berlawanan tanda. Dari min 2 berarti menjadi 2. Ya, min 2. Itu 2. Ya, jadi P aksen kalau berlawanan tanda. Jadi bayangannya atau P aksen itu 5,2. Contoh kedua, ruas garis AB dengan A min 5,1 dan B min 1,2 direfleksikan terhadap sumbu X menjadi A aksen B aksen. Tentukan koordinat A aksen B aksen. Ya, berarti kita tentukan dulu untuk titik A. Ya, di sini kan min 5 kan tetap min 5. Kemudian Y-nya dari 1 menjadi min 1. Jadi ini tidak perlu ditulis lagi ya. Ini hanya untuk menerangkan saja. Kemudian untuk titik B, itu min 1 tetap di sini. Kemudian Y aksennya dari 2 jadi min 2. Jadi A aksen itu min 5,-1 dan B aksen min 1,-2. Contoh ketiga. Nah, sekarang berupa persamaan seperti tadi. Ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Kita tentukan dulu untuk XY. Ya, kita ubah. X aksen itu kan tetap X karena tadi tetap. Di X aksen tetap sama dengan X. Kita ubah menjadi X sama dengan X aksen. Untuk Y aksen itu sama dengan min Y. Diubah menjadi Y sama dengan. Nah, ini berarti dipindah ke sana. Ini dipindah ke sini. Jadi min Y aksen. Setelah itu, X dan Y ini kita gunakan untuk mengubah X, Y di sini. Nah, ini dari X jadi X aksen. Ya. Kemudian Y-nya diganti min Y aksen. Dan kita hitung biasa. Ya, ini X aksen kuadrat. Ini 6X aksen. Ini min kali min di sini plus. Ya, jadi persamaan bayangannya adalah X kuadrat plus 6X plus 8Y plus 1 tanpa